Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya, di mana saja Anda berada, selalu mendapatkan rezeki yang barokah ya. Kita akan kembali membicarakan ilmu Allah, ilmu kauniyah, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, di mana ini adalah sumber makanan yang paling baik yang sudah tersaji atau disajikan atau diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baik kejadian tentunya, yaitu melalui sapi perah ya. Sapi perah nanti menghasilkan susu, sebuah produk, sebuah makanan yang kandungan gizinya amat sempurna ya, sehingga kita bisa manfaatkan susu tersebut untuk kepentingan manusia, kepentingan kita semua ya, menjadi produk-produk yang bermanfaat. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan kita, ini yang akan kita kaji ini adalah sifat susu. Susu itu mempunyai fenomena ya, mempunyai sifat. Apa itu sifat susu ini ya? Nah, kita akan coba share kembali, kita ingatkan kembali bahwa susu disebutkan di dalam Al-Quran ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa inna lakum fil an'ami la'ibratun nusqikum mimma fi butunihi min baini qarnin farthin wadamil labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kita ulangi ya. Kita ulangi, bismillahirrahmanirrahim, wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wadamil labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Sadaqallahul azim ya. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu, atau bagi kita semua ya, bagi penduduk bumi. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih, antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya ya. Jadi di sini tergambar betapa di dalam ternak tersebut menghasilkan sesuatu makanan yang sangat berharga bagi kita semua ya. Ini harusnya menjadi pelajaran yang baik. Oleh karena itu kita akan pilah-pilah terus, kita akan pelajari dengan harapan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita nikmati itu menjadi perwujudan kesyukuran kita kepada Allah ya, sehingga kita bisa menikmati itu dengan baik, dengan rasa syukur bahwa Allah sudah menciptakan suatu makanan yang baik bagi kita dan menyehatkan tentunya. Nah, apa itu sifat-sifat fisik susu? Dimulai dari warna air susu. Warna air susu itu putih kebiruan hingga kuning keemasan, bergantung jadi dari jenis hewannya ya. Yang menghasilkan susu kita banyak ya, mulai dari susu kambing, susu sapi ya, susu kerbau, susu unta ya, sesuai dengan tempatnya di mana hewan itu atau ternak itu berada ya, tentunya ya. Kemudian tergantung apa lagi? Itu tergantung pada pakannya. Kemudian tergantung pada apa? Jumlah lemak atau padatan dalam susu. Ini adalah yang memberikan warna susu, gambaran nanti cerminan dari susu tersebut berwarna seperti apa ya, mulai dari putih kebiruan, kuning keemasan ya, itulah kondisi susu nantinya warnanya ya.
susu dengan kadar lemak rendah atau susu yang sudah dipisahkan lemaknya berwarna kebiru-biruan. Jadi apabila susu itu diambil ya fraksi lemaknya itu, maka warnanya akan sedikit kebiru-biruan. Warna putih susu merupakan hasil dispersi oleh globula lemak ya. Sebetulnya dia warna susu itu merupakan hasil dispersi dari globula lemak. Kemudian di situ ada kalsium kasainat dan koloid fosfat. Inilah yang nanti menampilkan warna dari susu yang biasanya kita konsumsi. Nah, sementara warna kuning adalah karena adanya karotin yang larut dalam susu. Karotin susu berasal dari pakan hijauan ya. Ini sangat bermanfaat bagi kita karena itu adalah nanti bisa dimanfaatkan menjadi provitamin A. Warna kuning susu sangat dipengaruhi oleh pakan ya. Pakan yang tinggi kadar karotinnya seperti wortel dan hijauan menyebabkan warna susu lebih kuning dia. Atau di dalam konsentratnya, kalau misalnya kita menggunakan salah satunya jagung atau tepung jagung atau jagung giling ya, yang dia berwarna orange, itu nanti juga berpengaruh terhadap warna susu ya. Ini kalau beberapa penelitian sudah banyak diteliti untuk kuning telur ya, sumber dari ininya ya, sumber dari pakannya, terutama ininya. Ini akan menampilkan atau ditampilkan kepada produk ya yang dihasilkan. Kalau ayam mungkin ke kuning telurnya, sementara kalau misalnya ternak ruminansia yang menghasilkan susu, maka warna susunya tersebut agak kekuningan ya. Oke. Berikutnya adalah rasa dan aroma air susu. Susu segar yang normal terasa agak manis ya, karena adanya kandungan dari karbohidrat yaitu laktosa susu. Laktosa susu ini adalah khas hanya ada pada susu ya, sedangkan rasa asin berasal dari klorida ya, mineral-mineral yang ada di situ atau klor ya. Nah, sitrat dan garam-garam mineral lainnya. Rasa gurih karena adanya kandungan lemak. Jadi ini tergambar ya. Kalau kita minum susu segar, loh kok ada rasa agak manis-manisnya. Kemudian ada rasa asinnya sedikit. Ya, kalau manis asalnya dari laktosa susu, ini khas. Sementara asin itu berasal dari klorida dan sitrat dan garam-garam yang ada di dalam susu, termasuk mineral di situ. Sementara rasa gurih itu ya dikarenakan adanya kandungan lemak. Nah, susu mempunyai aroma yang spesifik ya, agak amis dan bau sapi, itu kalau susu sapi. Tetapi kalau susu kambing ya agak berbau kambing dikit lah gitu, wajar ya. Tetapi tidak terlalu. Sementara kalau misalnya kita bisa memelihara dengan manajemen yang baik, tentunya tidak terlalu bau sapi atau bau kambing, itu tidak terlalu, karena bagaimanapun justru susu itu ada bau dikarenakan susu itu mudah menyerap bau-bauan di sekitarnya. Nah, sementara aroma susu akan lenyap jika susu didiamkan beberapa jam atau susu didinginkan. Itu adalah salah satu upaya di samping manajemennya atau tata laksana pemerahannya. Misalnya kita menggunakan mesin perah yang kontak langsung dengan udara, susunya itu minimal. Jadi kemungkinan baunya ya tidak terlalu berbau tidak terlalu berbau sapi, atau tidak terlalu bau kambing, atau tidak terlalu bau kerbau misalnya ya. Tetapi ada teknik juga, didiamkan sebentar, nah, atau susu itu didinginkan, maka hilanglah semuanya bau-bau tersebut ya. Oke, susu mudah menyerap bau yang ada di sekitarnya ya. Sudah dijelaskan tadi ya, aroma susu dapat berubah karena adanya kerusakan pada susu atau karena sifat lemak susu yang mudah menyerap bau. Oil in water type ya. Ini yang menjadi catatan, dimana kalau kita pengen mendapatkan
aroma susu yang baik, yang fresh ya. Kalau bisa upayakan semaksimal mungkin ya, keadaan lingkungan itu bersih, tidak menimbulkan bau. Oleh karena itu di dalam perkandangan, tata laksana perkandangan itu diatur sekali di mana tempat kotorannya atau membuang kotorannya atau membuang limbahnya itu harus jauh dari di mana kita memerah susu ya. Kemudian susu harus dijauhkan dari benda-benda yang memiliki bau tajam, misalnya deterjen ya. Kan kita tahu bahwa untuk membersihkan lingkungan, lokasi termasuk ternaknya sendiri itu kita atur sedemikian rupa supaya di dalam proses pemerahan ya tidak mencemari atau mengkontaminasi baunya dari susu hasil yang kita perah. Ya, bisa dari deterjen itu sumbernya, bisa dari pakan ternak sendiri. Itu misalnya ada pakan atau konsentrat yang memang baunya sangat menyengat, misalnya tepung ikan ya, di dalam konsentrat itu bisa saja berbau, ataupun pakan sudah agak kurang ini terjadi fermentasi ya, atau pakan-pakan yang sudah difermentasi itu juga kadang-kadang menimbulkan bau ya, termasuk bahan-bahan yang lain. Pokoknya kalau bisa diupayakan ini di dalam proses pemerahan jauh dari sumber ya kontaminan. Misalnya termasuk di situ adalah kotoran ternak ya. Nah, susu akan berbau asam kalau mengalami kerusakan ya. Tidak hanya karena dia bisa menyerap, tetapi juga bisa muncul susu tersebut kalau misalnya ya susu itu tercemar ya, nanti terjadi proses fermentasi dan membuat asam ya. Kalau Pak kalau disengaja bagaimana ya? Kalau disengaja nggak apa-apa ya, seperti Yakult, yogurt ya, yang Anda biasa minum, Anda konsumsi kan ada rasa-rasa asam dan manis ya, itu tidak masalah. Memang kita ciptakan demikian, ada kefir dan seterusnya ya, macam-macam produk yang memang kita lakukan untuk mendapatkan nilai keuntungan dari susu tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu adalah berat jenis air susu. Berat jenis suatu bahan adalah perbandingan antara berat bahan tersebut dengan berat air pada volume dan suhu yang sama ya. Air susu mempunyai berat jenis lebih besar daripada air. Berat jenis air susu kisarannya itu sekitar 1,027 sampai dengan 1,035 dengan rata-rata sekitar 1,031 ya rataannya. Nah, berat jenis susu dipengaruhi oleh kadar padatan total dan padatan tanpa lemak. Nah, biasanya ini dijadikan ukuran ya standar apakah susu itu bisa diterima. Misalnya di suatu koperasi dia biasanya menggunakan standar yang sudah disiapkan. Nah, kadar padatan total susu diketahui jika diketahui berat jenisnya dan kadar lemaknya ya. Nah, berat jenis susu dapat ditentukan dengan menggunakan alat yang namanya laktodensimeter ya. Alatnya itu dicemplungin atau laktometer ya, sehingga dia akan kita tahu dia seperti pengapung, alat apung gitu ya, nanti akan bisa dilihat nilainya berapa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat kimia susu ya. Keasaman dan pH susu ya, susu segar mempunyai sifat amfoter. Apa itu artinya amfoter? Dapat bersifat asam dan basah sekaligus. Jika diberi kertas lakmus biru, maka warnanya akan menjadi merah. Sebaliknya jika diberi kertas lakmus merah, warnanya akan berubah menjadi biru. Nah, potensial ion hidrogennya atau pH susu segar terletak antara 6,5 ya sampai 6,7. Boleh Anda menggunakan pH meter yang standar ya, bisa juga menggunakan kertas lakmus kalau di lapangan ya. Sekarang itu sudah banyak untuk mengukur pH meter yang portable, bisa dibawa kemana-mana ya, untuk melihat apakah kondisi susu yang kita punya ataupun di peternak punya itu bisa kita ukur langsung apakah dalam masuk standar yang diinginkan atau
tidak ya. Ini indikasi pertama terjadi kerusakan susu atau susunya itu dalam keadaan yang normal. Nah, sekarang kita menguji kualitas susu. Persyaratan kualitas air susu misalnya ya, air susu selama di dalam ambing atau kelenjar susu atau glandula mammae ya dinyatakan steril, akan tetapi begitu berhubungan dengan udara di luar ya, air susu dapat terkontaminasi dan dapat menjadi sumber penyakit bagi ternak dan manusia. Ingat ya, di udara kita itu apalagi kondisinya kurang bagus, itu berjuta-juta bakteri, jamur, fungi ataupun yang lain ya, yang bisa atau dalam bentuk yang sekarang kita ketahui droplet ini ya, virus corona itu bisa saja mengkontaminan ya, karena kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa lihat di udara itu jasad renik atau mikroba itu ya. Jadi upayakan di dalam proses itu seminimal mungkin kontak dengan udara sekitar ya. Salah satu upaya biasanya kalau peternakan yang sudah maju ya, biasanya sudah jelas dia menggunakan mesin perah, jadi meminimalkan kontak dengan udara tentunya. Susu sangat peka terhadap pencemaran sehingga dapat menurunkan kualitas susunya. Air susu akan cepat menjadi rusak bila terkontaminasi oleh bakteri ya. Ini yang perlu dipertimbangkan di dalam tata laksana pemerahan ya. Jangan sampai susu yang sudah capek-capek kita perah, mulai dari pelihara sapinya dan seterusnya, menghasilkan produk yang terkontaminasi. Sangat disayangkan kalau sampai demikian. Nah, faktor yang dapat menjadi penyebab susu terkontaminasi diantaranya adalah jumlah bakteri yang masuk ke dalam air susu pada waktu pemerahan. Nah, sebaiknya dengan kondisi sekarang ini anak kandang yang merah, kalau misalnya secara manual itu pakai masker, jangan terlalu banyak bicara ya. Diupayakan jangan terlalu banyak angin yang berhembus, jadi termasuk mensiasati apakah kita tutup dulu atau di ruangan yang kira-kira udaranya tidak terlalu keras ya, sehingga mencemari dari susu kita. Ini juga salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Yang B itu panjang pendeknya waktu berselang antara pemerahan dan penggunaan, karena waktu yang panjang akan memberi kesempatan bakteri untuk berkembang biak. Oleh karena itu, begitu diperah upayakan langsung diproses, apakah itu mau diserahkan ke koperasi atau industri pengolah susu ya, monggo silahkan ya, diupayakan supaya jangan terlalu panjang ya, didiamkan dulu, Pak mau kondangan dulu, mau pergi ke mana dulu, itu nanti akan bisa menimbulkan masalah pada susu yang kita produksi ya. Itu beberapa masukan atau saran ya, bagaimana mengurangi kontaminasi bakteri ataupun jasad ternik atau mikroba. Nah, sifat susu yang perlu diketahui adalah bahwa susu merupakan media yang baik sekali bagi pertumbuhan mikroba, sehingga bila penanganannya tidak baik akan dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya atau dengan penyakit zoonosis. Coba bayangkan, itu kan nanti diedarkan ke konsumen. Kalau susunya itu mengandung atau sudah terkontaminasi dengan bakteri, maka ini akan menjadi media penularan. Nah, susu sangat mudah sekali rusak karena susu merupakan bahan biologi. Nah, maka ada beberapa persyaratan tertentu bagi tukang perah atau yang memerah secara manual. Itu tidak boleh pas lagi sakit atau flu saja, kalau bisa dihindari, apalagi penyakit seperti TBC ya, tuberkulosis, itu sama sekali tidak boleh ya untuk memerah susu. Nanti ini akan menjadikan media untuk menularkan. Nah, susu yang baik apabila mengandung jumlah bakterinya sedikit, tidak mengandung spora mikrobia atau mikroba patogen, bersih, yaitu tidak mengandung debu atau kotoran lainnya, mempunyai cita rasa atau flavor yang baik dan tidak dipalsukan. Ini beberapa hal yang harus
siapkan. Kemudian berikutnya adalah pengawasan kualitas susu, merupakan suatu faktor penting dalam rangka penyediaan susu yang sehat bagi konsumen. Hal ini sangat diperlukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa susu yang kita produksi atau yang dibeli telah memenuhi standar kualitas tertentu. Nah, bila kita akan mengolah susu segar menjadi suatu produk olahan, merupakan hal yang penting untuk menggunakan susu yang berkualitas baik, ya. Nah, persyaratan kualitas susu untuk pengolahan ini mencakup beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu persyaratan fisika kimianya, chemical physical requirement, ya, dan yang kedua adalah bakteri atau bacteriological requirement, ya, itu juga harus dipertimbangkan, ya. Nah, ini salah satu syarat mutu susu segar dari Standar Nasional Indonesia, ya. Kita sudah punya SNI-nya. Mulai dari rasa, misalnya ada normal, ya, rasa susu, warnanya juga normal, ya, warna susu, baunya juga normal, bau susu, jangan sampai ada bau-bau yang lain tentunya, walaupun itu bau parfum yang mahal tidak dibenarkan, ya, apalagi bau yang busuk, ya, tidak mungkin kita perkenankan. Kemudian konsistensinya juga normal, suhu pada waktu kita ini, ya, kita peroleh juga maksimal 8, ya. Kemudian kotoran dan benda asing tidak ada, jelas. Berat jenisnya 1,026 sampai kisaran 1,028, ya. Titik bekunya 0, minus, ya, 0,052 sampai 0,056. Uji alkoholnya juga negatif, uji didihnya juga negatif, ya. Uji pemalsuan negatif, lemaknya minimal 3 misalnya, bahan kering tanpa lemaknya minimal 8, proteinnya minimal 2,7, tingkat keasamannya 4,4 sampai 7 pH-nya, ya. Kemudian cemaran mikrobanya, ya, kisarannya sekitar 3 juta. Jangan terlalu per cc ini, ya, derajat ininya, ya, cemaran mikrobanya sekitar 3 juta. Jangan lebih tinggi dari itu, maka kemungkinan susu tersebut sudah tercemar, ya. Nah, bagaimana kita melakukan pemeriksaan kualitas susu? Bisa secara fisik, misalnya kita uji kebersihannya meliputi warna, bau, rasa, ada tidaknya kotoran dalam susu dengan menggunakan kertas saring, ya, yang sederhana biasanya menggunakan kertas saring. Nah, biasanya di peternak itu sudah dilakukan menggunakan kain belaju atau kain putih berwarna putih, ya, yang ada di pasaran itu untuk menyaring, ya. Kemudian uji warna, apakah susu berwarna putih atau kebiruan? Bila warna susu biru, berarti susu telah dicampur dengan air ini. Nah, bila warna susu kuning terdapat karotin, provitamin A. Bila warna susu merah, nah ini yang cukup berbahaya nih, harus kita curigai, berarti kemungkinan tercampur dengan darah, dan indikasinya kemungkinan ternaknya itu ada mastitis, ya, penyakit mastitis. Ingat, berbahaya mastitis ini. Jadi susu yang sudah terkontaminasi atau ternaknya kena mastitis itu harus dibuang, tidak boleh dikonsumsi, karena itu bisa menimbulkan penyakit bagi yang meminumnya, ya. Dan itu juga bisa berdampak nanti ke berbagai macam hal nanti, termasuk tidak boleh juga, Pak, dibikin kue, kan sudah dimasak juga tidak boleh, ya. Jadi begitu susu kena mastitis, ya, ternaknya itu harus benar-benar dimusnahkan dan bisa menular gitu. Nah, yang kedua, uji bau. Susu yang normal bau susunya amis, ya, amis maksudnya amis, ya, wajar lah, jangan terlalu amis, ya. Atau kalau kambing itu terlalu perengus, itu disarankan jangan terlalu perengus. Bila susu berbau busuk, diduga susu berasal dari sapi yang terserang mastitis, ya. Bila susu berbau asam, berarti susu telah membusuk, ya. Itu beberapa indikasi yang harus kita perhatikan di dalam susu ini, ya. Uji rasa. Rasa susu yang normal agak manis, rasa susu pahit karena
terjadinya atau terbentuknya pepton dia. Rasa loba karena adanya kuman koli, rasa sabun karena adanya kuman laktis ya. Nah, bagaimana dengan uji masak? Diambil misalnya caranya bagaimana? Ya, ini ada tekniknya juga. Diambil 10 cc air susu, kemudian dimasukkan dalam tabung reaksi lalu dipanasi sampai mendidih. Bila terdapat butiran-butiran air susu, maka ini dinyatakan positif. Hal ini disebabkan derajat asam tinggi, misalnya air susu sudah pecah ya. Kemudian mengandung kolostrum. Ini kolostrum sebetulnya penting ya untuk ternak di awal-awal ini, di awal-awal partus dia atau melahirkan, dan diberikan nanti ke anaknya atau pedetnya sebagai persiapan untuk imunitas atau kekebalan tubuh anaknya. Nah, berasal dari sapi yang menderita penyakit mastitis. Ini kalau misalnya ada tanda-tanda demikian, itu juga perlu dipertimbangkan apakah susu ini bisa dipakai atau tidak nantinya. Oke, uji penyaringan. Setelah selesai pemerahan, susu dapat disaring dengan memakai kertas saring yang terbuat dari kapas. Dapat juga dinilai apakah air susu itu bersih, sedang, kotor, ataupun kotor sekali. Uji alkohol juga bisa dilakukan ya. Ambil susu misalnya sebanyak 5 cc, dimasukkan dalam tabung reaksi lalu ditambahkan alkohol 70% sebanyak 5 cc misalnya, kemudian dikocok pelan-pelan. Dapat pula diadakan uji ganda ialah dengan 5 cc air susu dengan 10 mili atau 10 cc alkohol 70%. Bila terjadi butir-butir air susu maka dinyatakan positif ya. Air susu yang positif disebabkan oleh beberapa hal, misalnya ada ya. Pertama, air susu mulai asam atau telah asam. Kemudian adanya kolostrum, kemudian permulaan adanya mastitis. Ini juga harus hati-hati ya. Jadi kedepannya harus disiapkan. Kemudian uji berat jenis susu ya, pengukuran berat jenis menggunakan BJ dilakukan dengan menggunakan alat laktodensimeter, misalnya BJ berat jenis rata-rata 1,028. Apabila susu encer, maka berat jenis susu menjadi rendah atau di bawah standar. Untuk mengukur berat jenis air susu dipakai alat yang disebut dengan laktodensimeter yang telah ditera pada suhu 27,5 derajat Celcius ya, itu yang harus di sini. Kemudian uji kimiawi bagaimana? Pemeriksakan kualitas air susu secara kimiawi, kimia ya, biasanya dilakukan dengan menggunakan zat kimia atau reaksi kimia tertentu, sehingga pemeriksaan ini biasanya dilakukan di laboratorium ya. Misalnya uji kadar lemak susu. Di Indonesia umumnya menggunakan metode atau cara Gerber ya. Kemudian uji kadar protein ya, uji protein menurut metode Kjeldahl ya, bertujuan untuk mengetahui kadar protein dalam susu. Kemudian uji biologis ya, pemeriksaan air susu secara biologis dapat dilakukan dengan mikroskopis, bakteriologis, dan biokemis. Nah, pemeriksaan secara biologik dengan pemeriksaan kandungan mikroorganisme yang ada dalam susu ya. Nah, itulah beberapa gambaran fenomena sifat susu ini, baik secara kimia, fisik ya, dan biokemis kita lakukan ya. Untuk apa? Semuanya itu kita pelajari supaya kita bisa tahu produk susu dan bagaimana strateginya kita di dalam mengelola, atau kita bisa memanfaatkan ya produk dari ternak ruminansia ya. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang melalui ternak ruminansia menghasilkan susu dan dikonsumsi untuk kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Sekian dulu, semoga Anda tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.